Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang keutamaan bertobat yang ada di dalam Al-Quran. Pada dasarnya, setiap manusia pasti pernah melakukan perbuatan dosa dan berbuat kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Manusia terbaik adalah mereka yang segera bertobat kepada Allah ketika menyadari dirinya telah melakukan perbuatan dosa. Taubat yang baik harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dalam istilah syariat disebut taubat nasuha, seperti terdapat di dalam surat Al-Tahrim ayat 8, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang beriman yang bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Keutamaan taubat saya ambil dari 9 sisi di dalam Al-Quran. Yang pertama, Allah menyukai hamba-hambanya yang bertobat, seperti terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Di sini saya ambil poinnya aja, yang artinya, dan mereka menanyakan kepadamu, dan seterusnya. Pada poinnya ini, sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Yang kedua, Allah sendiri akan memberikan ampunan terhadap hambanya yang tidak tahu sekalipun, dan juga karena kebodohan mereka melakukan kejahatan itu. Terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 17, yang artinya, sesungguhnya tobat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti. Kemudian segera bertobat, taubat mereka itulah yang diterima Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Terdapat di dalam surat Al-An'am ayat 54, yang artinya, dan apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami datang kepadamu, maka katakanlah, salamun alaikum, selamat sejahtera untuk kalian semua. Tuhanmu telah menetapkan suatu kasih sayang pada dirinya, yaitu bahwa barang siapa di antara kamu berbuat kejahatan di antara kamu karena kebodohan, kemudian setelah itu dia bertaubat dan memperbaiki diri, maka dia akan mengampuni lagi Maha Menyayang. Terdapat di dalam surat An-Nahl ayat 119, yang artinya, kemudian sesungguhnya Tuhanmu mengampuni orang-orang yang berbuat kesalahan karena kebodohannya. Kemudian mereka bertobat setelah itu dan memperbaiki dirinya. Sungguh Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yang ketiga, Allah akan mengampuni hamba-hamba yang bertobat sekalipun mereka menzalimi diri mereka sendiri. Seperti terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 64, yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang Rasul melainkan supaya ditaati dengan seizin Allah. Dan sungguh, sekiranya setelah menzalimi dirinya mereka datang kepadamu Muhammad, lalu memohon ampunan kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Yang keempat, Allah akan mengampuni bagi hamba-hamba yang bertobat sekalipun mereka melakukan keburukan. Terdapat di dalam surat Al-A'raf ayat 153, yang artinya, dan orang-orang telah mengerjakan kejahatan, kemudian bertobat dan beriman. Niscaya setelah itu Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Terdapat pula di dalam surat At-Taubah ayat 102 sampai dengan 104, yang artinya, dan ada pula orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka, mereka mencampur adukkan perbuatan yang baik dengan perbuatan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima tobat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka.
Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima tobat hamba-hambanya dan menerima zakat-zakatnya, dan bahwa Allah Maha penerima tobat, Maha penyayang. Yang kelima, Allah akan mengampuni bagi hamba-hamba yang bertobat sekalipun hati mereka hampir berpaling. Terdapat di dalam surat At-Taubah ayat 117 sampai dengan 118, yang artinya, sungguh Allah telah menerima tobat Nabi, orang-orang muhajirin, dan orang-orang Ansor yang mengikuti Nabi pada masa-masa sulit setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling. Kemudian Allah menerima tobat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada mereka, dan terhadap 3 orang yang ditinggalkan, hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas, dan jiwa mereka pun telah pula terasa sempit bagi mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksa Allah, melainkan hanya kepadanya saja. Kemudian Allah menerima tobat mereka, agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Yang keenam, Allah memberikan kenikmatan dan keberuntungan bagi hamba-hamba yang bertobat, seperti terdapat di dalam surat Hud ayat 3. Artinya, hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat kebaikan. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh Aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, yaitu kiamat. Terdapat pula di dalam surat An-Nur ayat 31. Di sini saya ambil poinnya saja, yaitu, dan bertobatlah kamu kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Yang nomor 7, Allah akan menurunkan hujan apabila hamba-hambanya bertobat. Terdapat di dalam surat Hud ayat 52, yang artinya, dan Hud berkata, wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras kepadamu, dan Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang-orang yang berdosa. Yang kedelapan, Allah akan memberikan kebaikan apabila hamba-hambanya bertobat. Terdapat di dalam surat Al-Furqan ayat 70, yang artinya, kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang kesembilan, malaikat pun berdoa memintakan kepada Allah untuk mengampuni hamba-hambanya yang bertobat. Terdapat di dalam surat Ghafir ayat 7, yang artinya, malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekeliling bertasbih memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Seraya berkata, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan-Mu, dan selamatkanlah mereka dari azab neraka yang menyala-nyala. Untuk itu bertobatlah, karena Allah mengampuni hambanya bagi hamba-hamba yang bertobat. Maka bertobatlah, karena Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu, dan hukum Allah itu keras. Terdapat di dalam surat At-Taubah ayat 105, yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Dijelaskan dalam surat Ghafir ayat 3, artinya, Allah yang Maha mengampuni dosa dan menerima tobat, dan keras hukumnya, yang memiliki karunia, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya lah semua makhluk kembali.
Dijelaskan di dalam surat Fatir ayat 38 yang artinya, sungguh Allah mengetahui yang gaib tersembunyi di langit dan di bumi. Sungguh Dia Maha mengetahui segala isi hati. Dijelaskan di dalam surat Al-Hasr ayat 22-23 yang artinya, Dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Dia Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dijelaskan di dalam surat Asy-Syura ayat 25 yang artinya, dan Dialah yang menerima tobat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Untuk itu, jangan sampai menyesal apabila batas waktu tobat kalian telah habis. Jika kondisi kalian sudah meninggal dan ayat Tuhanmu sudah tidak bermanfaat bagi yang belum beriman, karena tobat kalian tidak akan diterima oleh Allah. Dijelaskan di dalam surat Al-An'am ayat 158. Di sini saya ambil poinnya saja, yang artinya, pada hari datangnya sebagian ayat Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya itu. Katakanlah, tunggulah kami pun menunggu. Dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 18. Artinya, dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, saya benar-benar bertobat sekarang, dan tidak pula diterima tobat dari mereka yang meninggal, sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu disediakan azab yang sangat pedih. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Tobat. Surat An-Nasr ayat 3. Betapa baiknya Allah masih memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya untuk meraih surganya dan mau mengampuni dosa-dosa hambanya yang telah mereka kerjakan. Padahal Allah yang memiliki semuanya yang ada di bumi dan alam jagat raya ini. Surat Ghafir ayat 39. Allah berfirman, wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Itulah keutamaan tobat yang saya jelaskan di dalam Al-Quran. Sebagian saja ayat-ayat Al-Quran ini saya ambil, masih banyak lagi ayat-ayat yang lainnya yang berhubungan dengan masalah tobat. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan agar menjadikan pengingat dan pembelajaran buat kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.